Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Hukum Kebijakan Publik, itu Anda harus memahami yang pertama adalah definisinya. Kalau Anda tahu definisinya, Anda akan paham bahwa mata kuliah ini apa sih sebenarnya yang akan dipelajari. Banyak definisi tentang kebijakan publik, dan itu sudah saya berikan di materi. Namun saya ingin memberikan satu rangkuman yang saya anggap paling komprehensif, bahwa definisi kebijakan publik itu adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan. Jadi merupakan garis besar yang sangat mendasar, di sana merupakan rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Nah, harus dipahami bahwa kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang berisi tentang pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Dari definisi itu, kita harus mampu untuk mengambil kata kunci. Oh, kebijakan publik itu ternyata berisi rangkaian konsep dan asas. Kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, merupakan garis besar dan dasar rencana. Kemudian kata kunci yang ketiga, untuk pelaksanaan satu pekerjaan. Pekerjaan bagi siapa? Bagi kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Nah, berarti kebijakan publik itu tidak hanya dibutuhkan oleh institusi pemerintah, tetapi organisasi juga butuh ilmu kebijakan publik. Nah, kata kunci berikutnya adalah merupakan pernyataan cita-cita. Pernyataan cita-cita, visi. Kemudian juga merupakan tujuan atau prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Jadi kebijakan publik itu nanti endingnya harus ke sasaran atau tujuan akhir atau outcome di sana. Jadi ukuran terakhir kebijakan publik itu berhasil atau tidak nanti dihitung dari sasaran capaiannya atau outcome-nya. Kemudian konsep kebijakan itu memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi real. Bukan apa yang diusulkan, bukan apa yang ada dalam pikiran atau yang dimaksudkan. Tetapi adalah real action. Nah, orang yang mengambil kebijakan itu harus membedakan dampak kebijakan dengan hasil kebijakan. Kalau bicara dampak itu pasti hal yang negatif, yang buruk. Tetapi kalau bicara hasil itu pasti yang positif. Nah, kalau ada hasil itu pasti ada akibatnya. Tetapi kalau ada dampak itu pun juga ada akibatnya. Dua-duanya mengandung akibat. Kalau dampak akibatnya negatif. Kalau hasil itu adalah akibatnya positif. Itulah ya, konsep kebijakan publik. Kemudian hasil kebijakan itu harus lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik. Jadi hasil kebijakan itu harus menghasilkan
suatu bentuk yang positif yang merupakan manifestasi dari kebijakan itu sendiri. Jadi kebijakan itu harus menghasilkan sesuatu yang positif. Intinya di sana. Nah, dalam mengkaji kebijakan publik itu dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mereka yang terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Ya, ini pengambil atau pemimpin. Kelompok ini melihat analisis kebijakan sebagai alat untuk menyeleksi kebijakan yang baik dan bermanfaat. Jadi pemimpin atau pengambil kebijakan sebelum menentukan kebijakan dia harus menganalisis. Kalau saya ambil kebijakan seperti ini bermanfaat tidak? Kalau saya ambil kebijakan seperti ini dampaknya apa? Itulah yang namanya analisis kebijakan. Kemudian yang kedua adalah para perumus kebijakan publik. Para perumus kebijakan publik ini analisis kebijakan dipandang sebagai cara atau alat yang berfungsi menambah kemampuan perumus kebijakan untuk membuat kebijakan yang baik. Kelompok yang kedua ini adalah kadang-kadang dia bisa sebagai pengambil kebijakan atau dia sebagai leader, tapi kadang-kadang dia ada di balik layar. Ada yang mengambil kebijakan tapi tidak tampak. Ini kelompok kedua ini. Nah, kalau kelompok pertama, saya ulangi, mereka tidak terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, tetapi kelompok ini melihat analisis kebijakan sebagai alat untuk menyeleksi kebijakan yang baik. Dia mengkritisi yang kelompok pertama. Kalau kelompok kedua adalah orang yang mengambil kebijakan. Orang yang mengambil kebijakan belum tentu dia yang melaksanakan kebijakan. Di balik layar ada. Kemudian yang kelompok ketiga yaitu kelompok ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijakan. Ilmuwan, dosen misalnya, peneliti misalnya, itu masuk ke kelompok ilmuwan. Kalau Anda masuk di mana? Anda bisa masuk kelompok yang pertama. Kalau Anda nanti memang berminat untuk selalu mengkritisi kebijakan publik. Tapi Anda juga bisa masuk kelompok kedua. Kalau Anda memang menjadi orang yang mengambil kebijakan di belakang layar. Atau Anda sendiri sebagai pejabat yang mengambil kebijakan atau pemimpin. Kelompok yang ketiga ini menganggap kebijakan sebagai objek studi. Objek, ya. Kalau saya sebagai dosen, saya akan meneliti tentang apakah kebijakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu berpihak kepada rakyat atau tidak. Nah, itu saya sebagai orang yang mengambil objek studi kebijakan publik untuk saya teliti. Analisis kebijakan publik itu ya, harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah fokus utamanya harus mengenai penjelasan kebijakan, bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas. Jadi kalau Anda akan melakukan analisis kebijakan, maka Anda harus minta penjelasan tentang kenapa kebijakan itu diambil. Bukan sekedar menganjurkan, tapi kenapa itu diambil. Nah, kemudian yang kedua, mengenai sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan publik. Ini. Jadi kelompok yang kedua ini melakukan analisis untuk menemukan sebab-sebab. Kemudian yang ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori hukum yang dapat diandalkan. Ya, selalu begitu. Bahwa Anda harus tahu bahwa analisis kebijakan publik itu ada tahapannya. Saya kira untuk pertemuan pada malam ini saya cukupkan sekian. Dan nanti Anda bisa untuk menanyakan di Google
Classroom melalui komennya atau di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.